Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Izati Andi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Ya. Ada apa saja di dalam tata surya? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama ada susunan tata surya. Pengertian tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteoroid, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Di dalam tata surya ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada istilah revolusi. Adalah peredaran benda langit yang berupa planet dan benda langit lainnya dalam mengelilingi matahari. Yang kedua ada rotasi, yaitu perputaran benda-benda langit pada porosnya. Yang ketiga kala rotasi, yaitu waktu untuk sekali berotasi. Yang keempat, orbit atau garis edar planet berbentuk elips. Yang kelima, bidang edar, yaitu bidang edar planet-planet mengelilingi matahari. Yang terakhir, ada istilah bidang ekliptika, yaitu bidang edar planet bumi. Ya, itu beberapa istilah di dalam tata surya. Yang pertama kita akan membahas tentang matahari. Tentu anak-anak semua sudah tahu ya, matahari itu bisa menyinari planet, termasuk salah satunya adalah planet bumi ya. Matahari merupakan pusat tata surya yang berupa bola gas yang bercahaya. Matahari merupakan salah satu bintang yang menghiasi galaksi Bima Sakti. Suhu permukaan matahari mencapai 6000 derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa sampai ke bumi. Sedangkan suhu inti matahari atau di dalam matahari sendiri itu suhunya mencapai 15 sampai 20 juta derajat Celcius ya. Tentunya sangat panas sekali karena suhunya yang mencapai 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Sehingga meskipun jarak dari bumi ke matahari sangat jauh, sinar matahari yang sampai ke bumi juga masih terasa hangat. Yang kedua ada planet. Planet merupakan diambil ya dari bahasa Yunani yang artinya yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu Asteres Planetai, yang berarti bintang pengelana. Kenapa dinamakan demikian? Karena berbeda dengan bintang biasa, planet dari waktu ke waktu terlihat berkelana atau berpindah-pindah dari rasi bintang yang satu ke rasi bintang yang lain. Sebelumnya jumlah planet di dalam tata surya itu ada 9, yaitu mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, pada tanggal 24 Agustus tahun 2006, Majelis Umum Astronomi Internasional atau IAV sepakat untuk mengeluarkan Pluto dari daftar planet sehingga jumlah planet di tata surya menjadi 8. Karena salah satu alasannya yaitu Pluto ukurannya sangat kecil dibanding dengan planet-planet yang lain. Kemudian planet itu dikelompokkan menjadi 2. Ada planet dalam atau inferior dan ada planet luar atau superior. Planet dalam adalah planet yang terletak di antara matahari dan asteroid. Planet dalam itu ada 4 jumlahnya, yaitu Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius. Planet dalam bersifat padat dan berbatuan. Yang kedua, planet luar atau superior adalah planet yang terletak di luar asteroid dilihat dari matahari. Yang termasuk planet luar
yaitu Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter. Semua planet luar merupakan bola gas raksasa. Bagian intinya mungkin berbentuk padat, tetapi permukaannya tidak. Semua planet luar memiliki cincin yang tersusun dari debu dan gas beku. Kita bahas satu persatu tentang planet-planet tadi. Yang pertama kita mulai dari planet Merkurius. Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya hampir tidak memiliki atmosfer. Suhu pada siang hari sangat panas dan pada malam hari sangat dingin, jadi bertolak belakang, suhunya sangat ekstrim. Selanjutnya, planet dengan ukuran yang paling kecil dibanding planet yang lain. Kala rotasinya 59 hari dan kala revolusinya 88 hari. Merkurius tidak memiliki satelit. Merkurius sering terlihat di saat fajar dan senja, sehingga dianggap sebagai bintang pagi dan bintang malam. Jaraknya dari matahari sekitar 58 juta kilometer, ya. Karena Merkurius ini tidak memiliki atmosfer dan suhunya sangat ekstrim, makanya di Merkurius tidak bisa ditempati oleh makhluk hidup. Selanjutnya ada Venus. Ciri-cirinya memiliki atmosfer yang sangat tebal, terdiri dari gas karbon dioksida atau CO2. Suhunya juga sangat ekstrim, artinya pada siang hari sangat panas dan pada malam hari sangat dingin. Warnanya mengkilap, terlihat paling terang. Jarak dari matahari sekitar 180 juta kilometer. Venus mengelilingi matahari sekali putaran dalam waktu 225 hari atau kala revolusinya 225 hari. Kala rotasinya 240 hari dengan arah rotasi berlawanan dengan planet yang lain. Venus juga tidak memiliki satelit. Yang ketiga, planet bumi, ya, planet bumi, planet yang kita tempati saat ini. Planet bumi ini memiliki ciri-ciri, diantaranya yang pertama memiliki atmosfer. Yang di bab 5 kemarin sudah kita bahas apa saja lapisan atmosfer yang ada di bumi, ya. Yang kedua, suhu pada siang dan malam hari tidak berbeda jauh. Warnanya kebiruan atau bisa dibilang bumi itu juga sebagai planet biru. Kenapa warnanya biru? Karena 2/3 bagiannya terdiri dari lautan. Kemudian terdapat siklus air yang tentunya ini menopang seluruh kehidupan yang ada di bumi. Kemudian bumi memiliki satelit alami yaitu bulan. Periode revolusinya 365/4 hari. Kemudian periode rotasinya sekitar 24 jam. Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup karena adanya atmosfer, ada siklus air, kemudian ada komponen-komponen lain yang mendukung kehidupan di bumi. Yang keempat, ada planet Mars. Ciri-ciri planet Mars yang pertama, permukaannya berbatu. Suhu permukaan lebih dingin daripada suhu yang ada di bumi. Warna kemerahan karena mengandung oksida besi. Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jarak Mars dari matahari sekitar 228 juta kilometer. Kala revolusinya 687 hari dan berotasi sekitar 24,6 jam. Mars memiliki pergantian musim dan memiliki kutub es. Terdapat tanda-tanda bahwa pada masa lalu di Mars ada air atau cairan. Dan sampai saat ini banyak peneliti ya dari NASA dan sebagainya masih meneliti Mars, apakah Mars mungkin untuk ditempati oleh makhluk hidup. Yang kelima ada planet Jupiter. Merupakan planet terbesar, berdiameter 11 kali dari planet Bumi. Atmosfernya terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter memiliki awan amonia dan kristal es, jadi sangat dingin. Jupiter memiliki 12 satelit.
Dan yang terbesar diantaranya adalah satelit Io, Europa, Ganymeda, dan Callisto. Periode revolusinya sekitar 12 tahun. Jadi untuk sekali melakukan revolusi mengelilingi matahari waktunya sangat lama, yaitu 12 tahun. Dan mempunyai kala rotasi 9,8 jam atau sekitar 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan bumi. Yang keenam ada planet Saturnus. Ciri-cirinya, atmosfernya diselimuti oleh sabuk yang kaya hidrogen, makanya terlihat seperti memiliki cincin. Ya. Yang kedua, memiliki cincin yang berlapis-lapis terdiri atas kristal es dengan lebar 402.000 km serta tebalnya 15 km. Saturnus memiliki 21 satelit dan yang terbesar disebut satelit Titan. Kala revolusinya 29,5 tahun dan periode rotasinya sekitar 10,6 jam. Karena rotasi yang sangat cepat dan revolusi yang sangat lambat menyebabkan Saturnus itu bentuknya pipih. Jarak Saturnus dari matahari sekitar 1428 juta kilometer, hampir 10 kali jarak dari bumi ke matahari, sangat jauh sekali. Yang ketujuh, planet Uranus. Ciri-cirinya, terdapat selubung kabut tebal yang terdiri dari gas metana. Memiliki 15 satelit, 5 diantaranya yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Kala rotasinya 11 jam, sedangkan untuk berevolusi membutuhkan waktu sekitar 84 tahun. Jarak Uranus dari matahari sekitar 2.870 juta kilometer. Uranus memiliki sumbu putar dan sudut kemiringan besar seperti jarum pada angka 3 dan 9. Planet yang terakhir adalah Neptunus. Keberadaannya atau keadaannya hampir sama dengan Uranus, sehingga sering disebut planet kembar. Suhu di permukaan mencapai minus 120 derajat Celcius. Atmosfer tersusun dari gas metana yang membuat Neptunus berwarna hijau kebiru-biruan. Neptunus mempunyai 8 satelit, 2 diantaranya yaitu Triton dan Nereid. Periode revolusinya sekitar 165 tahun. Sedangkan periode rotasinya sekitar 16 jam. Itulah 8 planet yang ada di dalam tata surya kita. Kemudian susunan tata surya yang ketiga yaitu ada komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang artinya berambut panjang. Menurut istilah bahasa, komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas es yang sangat padat dan orbitnya lebih lonjong daripada orbit planet. Komet terdiri dari berbagai macam gas, diantaranya sianogen atau SCN, karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, nitrogen N2, hidroksil OH, dan nitrogen hybrid NH. Nah, bagian-bagian komet ada 3. Yang pertama ada inti komet. Kalau di sini namanya nukleus. Adalah bagian komet yang kecil tetapi padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua ada koma, yaitu daerah kabut di sekeliling inti komet. Yang ketiga ada ekor komet. Bagian yang memanjang, nih ekor komet ductile ya. Bagian yang memanjang dan panjangnya mencapai 1 satuan astronomi. 1 SA sama dengan jarak bumi dan matahari. Kemudian arah ekor komet selalu menjauhi matahari
Hal ini karena ekor komet terdorong oleh radiasi dan angin matahari. Kebanyakan komet tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus menggunakan teleskop. Komet yang terkenal adalah komet Halley yang ditemukan oleh Edmund Halley. Ya. Komet Halley sendiri muncul setiap 76 tahun sekali. Komet juga sering disebut sebagai bintang berekor. Yang keempat, ada asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang mirip dengan planet, letaknya di antara planet Mars dan Jupiter. Perhatikan di sini ya, letak asteroid. Nah, di antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid juga disebut planetoid atau planet kerdil. Asteroid terbesar dan yang pertama disebut Ceres yang ditemukan oleh Giuseppe Piazzi. Icarus adalah salah satu asteroid yang pernah mendekati bumi dengan orbit yang berbentuk lonjong. Ini contoh dari asteroid ya, bentuknya besar, lebih kecil daripada planet. Yang kelima ada meteoroid. Meteoroid adalah batuan kecil yang sangat banyak dan melayang-layang di angkasa. Batuan ini banyak mengandung nikel dan besi. Batuan ini masuk ke bumi karena pengaruh gaya gravitasi. Batuan atau benda langit yang bergesekan dengan atmosfer bumi dan habis terbakar sebelum sampai di permukaan bumi disebut meteor atau bintang jatuh, atau kalau orang Jawa bilangnya lintang ngaleh. Ya, itu disebut meteor. Sedangkan batuan yang tidak habis terbakar dan sampai di permukaan bumi disebut meteoroid. Yang keenam ada bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Bulan tidak memiliki atmosfer. Pada siang hari suhunya mencapai 110 derajat Celcius. Dan pada malam hari suhunya mencapai minus 173 derajat Celcius. Dan diameter bulan sekitar 2476 km. Gerakan pada bulan ada 3, yaitu berputar pada sumbunya sendiri atau rotasi. Waktunya 29,5 hari. Kedua, berevolusi mengelilingi bumi yang lamanya 29,5 hari. Jadi kala rotasi dan kala revolusi bulan waktunya sama. Gerakan yang ketiga yaitu bersama dengan bumi mengelilingi matahari. Itulah susunan dalam tata surya kita, ya. Apabila dalam penjelasan banyak kekeliruan, kita mohon maaf ya, dan semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.